kisah wanita pezina yang memberi minum pada anjing ya. Teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah, ada hadis yang membicarakan tentang keutamaan memberikan minum pada hewan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula hewan. Di antara hadis yang diangkat adalah membicarakan wanita pezina yang memberi minum pada anjing dan akhirnya ia mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian wanita itu melepas sepatunya lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2245. Masya Allah ya teman-teman semua. Ada faedah teman-teman semua yang bisa kita petik dari hadis di atas ya, atau dari kisah di atas. Yang pertama, yang dimaksud dengan hewan yang ditolong adalah hewan yang dihormati yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Memberi minum pada hewan itu akan meraih pahala. Memberi minum pada hewan itu akan meraih pahala. Memberi makan juga termasuk bentuk berbuat baik padanya. Demikian penjelasan dari Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim 14.2214. Yang kedua, boleh bersafar seorang diri tanpa membawa bekal selama tidak khawatir kesulitan berat saat safar. Yang ketiga, hadis di atas juga berisi motivasi untuk berbuat baik pada manusia. Hablum minallah ya teman-teman semua. Jika dengan memberikan minum pada anjing bisa mendapatkan pengampunan dosa, maka memberi minum pada manusia tentu pula akan mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat, boleh memberikan sedekah sunnah pada orang musyrik selama tidak ada yang muslim ya, diingat teman-teman semua ya. Namun jika ada maka ia lebih berhak ya. Jadi kita boleh teman-teman semua untuk memberikan sedekah sunnah pada orang musyrik ya, tapi dengan pengecualian nggak ada orang muslim sama sekali. Tapi kalau misalnya masih ada, maka yang lebih berhak adalah saudara semuslim kita ya teman-teman semua. Yang kelima, jika ada hewan yang butuh minum, manusia pun demikian, maka manusia yang lebih didahulukan ya. Jadi dalam konteks teman-teman semua ini beramal soleh, sedekah, maka kita utamakan dulu hablum minallah ya sebelum kepada hewan tadi. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman semua lihat di sekitar teman-teman semua masih ada yang kehausan ya, masih ada yang kelaparan, boleh sedekahnya atau amal solehnya itu diutamakan untuk manusia ya teman-teman semua. Kemudian ketika teman-teman semua berjalan keluar menghampiri atau ketemu sama hewan, boleh baru berbagi dengan hewan ya teman-teman semua. Yang ketujuh, besarnya karunia Allah dan keluasan rahmatnya, Dia membalas dengan balasan yang besar atas perbuatan yang sedikit. Allah mengampuni dosa orang tersebut hanya dengan sedikit perbuatan, yaitu dengan memberi minum anjing. Yang kedelapan, seorang muslim pelaku dosa besar tidak divonis kafir. Bisa jadi Allah mengampuni dosa besar tanpa taubat karena dia melakukan kebaikan yang dengannya Allah mengampuninya. Wanita pezina itu diampuni bukan karena taubatnya, namun karena dia memberi minum anjing. Sebagaimana hal itu jelas terlihat dari hadis. Tidak mengkafirkan seorang muslim karena satu dosa adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam syariat Taurat, juga dalam syariat Islam. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.